Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kurniawan, biasa dipanggil Pak Hilmi. Ya. Jadi asal saya dari Bantul, tepatnya belakang Pasar Telo. Itu perkenalan singkat saya. Nanti kalau mau berkenalan lebih lanjut, bisa hubungi saya di nomor bawah ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang harga cabai yang meroket belakangan ini. Kemudian harga daging menjelang Idul Adha, hewan-hewan ini, mahal sekali. Apa ini memang aji mumpung para pedagang untuk meraup untung? Mari kita renungkan. Tapi mapel saya Al-Quran hadis kok bahasnya tentang cabai dan harga daging ya. Astagfirullahaladzim. Kita lupa berdoa, saudara-saudara. Anda semuanya dan jamaah sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita tidak diganggu syaitan dalam perkataan maupun perbuatan kita. Baik, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi dengan saya Hilmi Kurniawan. Jadi mapel saya adalah Al-Quran Hadis. Tema yang kita bahas hari ini adalah tentang menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Jadi kita ini sebagai manusia ini diutus di bumi ini, ngapain sih sebenarnya? Kita itu untuk merusak bumi atau menjaga bumi? Oke, langsung saja kita saksikan video berikut. Apakah ketika manusia ada dengan manusia nggak ada, lebih baik mana buminya? Dan kita renungkan bersama, kaitkan dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Mari kita saksikan videonya. 10 hari. Kita saksikan 10 hari setelah manusia tidak ada. Oke, kita lihat buminya, keadaannya seperti apa ketika manusia seluruh dunia tidak ada. Tidak ada satupun yang tersisa, termasuk yang berbicara di depan Anda semua ya. Mesin rotor akan rusak perlahan dari waktu ke waktu. Besi-besi udah mulai usang, tumbuh-tumbuhan mulai membusuk, yang di kulkas juga sudah mulai terfermentasi secara alami, hewan-hewan keluar dari peristirahatannya, yang tidak dapat makan ya mati ya kan, yang bisa survive ya 6 bulan hingga 1 akan tahun. hidup. Oke, 6 bulan sampai 1 tahun. Hewan-hewan sudah mulai berkeliaran demi mempertahankan diri, maka hewan ini tetap survive untuk mencari makan apa yang bisa dimakan ya. Sama lah kayak manusia ini, kalau sudah mulai terjepit apapun dimakan. Contohnya misalnya dalam keadaan terdesak di hutan, ya toh nggak ada makanan yang lain, yang haram pun bisa jadi halal ya toh. Misalnya ada babi, adanya babi ya haram kalau ada makanan yang lain, tapi kalau di hutan sudah nggak ada makanan yang lain, babi dimakan jadi halal gitu. Kecuali ada babi satu, indukan satu, anaknya 5, kalian makan semua, namanya doyan ya, bahasa Jawanya geragas ya, jangan ya. Oke, kita lihat kembali selanjutnya. 5 tahun ketika manusia nggak ada. Wah, ini semakin mulai serem. Apakah buminya akan tambah menyeramkan atau tambah indah? Seperti terjadi di London, Istana Buckingham ya, akan jalanan-jalanan sudah dipenuhi hewan-hewan yang masih hidup tadi, yang masih survive tadi ya. Kemudian bangunan-bangunan sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang merambat itu. Oke, bisa kita saksikan. Di kebun binatang, jika mereka berhasil melarikan diri, ada kemungkinan bahwa hewan-hewan yang masih bisa bertahan, berkembang biak dengan baik, yang tidak ya mati dengan sendirinya. Jika mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Oke. Kemudian 20 tahun setelah manusia nggak ada, kita lihat tumbuhan sudah mulai merambah ke jalanan, bangunan-bangunan yang tidak dirawat akan hancur dengan sendirinya, sekalipun dia dari baja, dia berkarat dan sebagainya, bendungan-bendungan sudah mulai jebol, sebagian besar kerangka bangunan yang terbuat dari jembatan-jembatan sudah mulai runtuh, jendela retak dan akan runtuh dari bangunan. Burung mengerikan akan mengambil alih bangunan-bangunan itu sebagai tempat tinggal.
Batang Maka nanti penyalur yang di perlu atas kita gedung renungkan pencakar adalah, langit akan berkarat dan penting sambaran nggak petir sih bisa ada membakar manusia itu? bangunan menjulang. Kalau kita ngelihat kondisinya, wah ini menyeramkan ini. Berarti manusia ini memang diutus Allah untuk merawat ini semua gitu. 25 tahun. Nah setelah 25 tahun, kita lihat semua gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung penyangkar langit, bendungan-bendungan yang besar, semuanya hancur. Beberapa hewan masih bertahan hidup seperti kecoa Nah dan kalau ini nggak usah serigala. dilihat, coba. Populasi serigala meledak dan mengikuti kawan Oke. perusak ke daerah-daerah yang sebelumnya dihuni. Bisa kita saksikan serigala-serigala sudah mulai turun ke jalanan, kelaparan. 40 tahun setelah manusia ada, tumbuhan-tumbuhan sudah mulai berkembang, Kayu kecil mulai ambruk karena serangan bangunan jamur dan hancur. investasi rayap. Yang terbuat dari batu sekalipun akan retak dan memburuk karena terkena air hujan yang mengandung garam, kotoran burung maupun paparan sinar matahari Oke. langsung akibat Kalau pergantian kita iklim. lihat dari sudut pandang sekarang, manusia mengerikan keadaan bumi ini. Bangunannya hancur semua rata. Tapi kita lihat endingnya setelah 5 tahun kemudian. Tumbuhan hijau Genap setengah berada abad di mana-mana, manusia buminya hidup kembali sehat. tanpa adanya pemeliharaan yang Harus rutin, kita renungkan kabel kembali. baja dari jembatan berombak, Lebih baik ketika dinding ada akan manusia rapuh karena korosi, atau dan ketika struktur tidak ada bangunan terancam manusia. runtuh. Akan saya percepat videonya. Nanti Anda dan semuanya bisa cek di di perangkat masing-masing dengan keywordnya keadaan bumi setelah manusia tidak ada. Dan menjadi rongsokan yang nyaris setelah manusia meninggalkan muka Oke. bumi. Jembatan Brooklyn dan Golden Gate akhirnya runtuh ketika kabel kawat berkarat putus. Tahun akan rusak karena perubahan suhu dan kelembapan. Mereka Oke, sampai di sini dulu videonya. Mari kita diskusikan. Coba kita diskusikan. Dilihat dari sudut pandang kita hari ini sebagai manusia, melihat gedung-gedung yang bagus dengan berbagai teknologi sekarang, dan melihat keberadaan manusia sekitar kita, melihat bangunan-bangunan hancur, mengerikan. Tapi coba kita lebih jauh melihat itu. Buminya lebih sehat ketika ada manusia atau ketika nggak ada manusia. 50 tahun saja bumi sudah dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang itu kalau dilihat dari sudut pandang kesehatan, udaranya lebih bagus. Sekarang pertanyaannya, sekali lagi saya tekankan pertanyaannya, lebih baik ada manusia atau tidak ada manusia? Coba kita renungkan. Nah, oke, ada dua jawaban, lebih baik ada manusia dan lebih baik nggak ada manusia. Oke, kita kupas satu persatu. Contoh misalnya, kita kaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya hancurnya bumi, daratan dan lautan atas tangan manusia. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, apakah benar bumi hancur atas tangan manusia? Ataukah Allah yang menghancurkan bumi? Ada dua jawaban. Oke, yang pertama menjawab hancurnya bumi karena ulah tangan manusia sesuai ayat ini. Saya tanya kembali, coba kita lihat ketika ada tsunami, gempa bumi, tangan manusia atau tangan Allah? Coba jawab. Tangan Allah. Astaghfirullahaladzim. Baiklah, itu jawaban Ananda. Mungkin bisa untuk referensi kita semuanya. Baik, coba kita renungkan. Kalau itu tangan Allah, berarti kita meyakini bahwasanya Allah ini maha perusak. Na'udzubillah min dzalik. Apakah benar seperti itu? Tapi Pak, kenyataannya, kemarin banyak yang tanya juga, tapi Pak, kenyataannya seperti itu Pak. Nggak mungkin manusia bisa menggoyangkan bumi Pak. Nggak mungkin manusia bisa membuat kerusakan-kerusakan seperti tsunami dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Kita renungkan kembali. Antara kerusakan yang disengaja, antara musibah yang datang dari Allah, itu berbeda. Ya, jangan sampai terpancing dan jangan sampai menganggap Allah ini maha buruk, maha membuat kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Ayatnya sudah jelas.
kerusakan yang ada di bumi, yang nampak di bumi, di darat maupun di lautan, itu atas ulah tangan manusia. Loh Pak, terus yang tadi itu gimana Pak? Yang tsunami, gempa bumi, itu bencana beda. Itu peringatan dari Allah, beda dengan kerusakan yang sengaja dibuat oleh manusia di bumi ini. Lantas kalau begitu, apakah Allah ini menciptakan manusia hanya untuk merusak bumi? Karena ayatnya seperti ini. Nah, itu yang perlu kita renungkan semuanya. Apakah seperti itu? Nanti ayatnya terkait dengan ayat yang lain. Pernah dengar ayat surat Al-Baqarah tentang bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini untuk apa? Sebagai khalifah. Minimal bisa memimpin diri sendiri, kan gitu. Kalau orang itu bisa memimpin dirinya sendiri, maka orang itu bisa memimpin yang lain. Memimpin di sini dalam artian bukan memimpin ketika seperti orang pimpinan menyuruh, enggak, tapi paling tidak dia bisa bijaksana berpikir dalam melaksanakan sesuatu lah. Misalnya kaitannya dengan lingkungan sekitar, otomatis dia bisa menjaga lingkungannya. Nggak usah jauh-jauh, kita koreksi diri sendiri dulu. Ketika membuang sampah, coba membuang sampah sudah di tempatnya belum? Kalau sudah, berarti kita bisa mengamalkan diri kita sebagai khalifah. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran Allah sebagai perusak, tapi tetap kembali lagi manusia. Tapi Pak, keadaannya tadi Pak, ternyata ketika nggak ada manusia, bumi ini lebih baik. Nah, itulah makanya kita dipembelajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tugas kita ini untuk merawat bumi supaya tidak seperti tadi itu. Ya. Adapun memang manusia-manusia yang serakah yang lainnya, bahasa kita oknum saja lah ya. Dan kita tetap tugas kita memang beribadah pada Allah, taat pada Allah. Dari semuanya aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, kita laksanakan, insya Allah bumi ini tetap terjaga, terawat sampai hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam dalam lingkungan itu, menjadi orang-orang yang berakhlak baik, yang bisa menjaga kelestarian bumi ini. Nah, dan semuanya dan pemirsa jamaah semuanya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tutur kata nyeleneh dan aneh-aneh itu datangnya dari saya. Kalau ada yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ikuti ya. Oke, sebelum kita akhiri maka kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ada salah tutur kata, ada salah dalam hal apa saja itu pasti dari saya. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah fastabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.